Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan seminar online hasil dari kerja praktik pada PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianingsih dari Prodi Manajemen, salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih kepada Dr. Haji Sihabuddin SEMM selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Ibu Elma Anjani sebagai pembimbing lapangan pada kerja praktik. Judul yang saya ambil adalah Analisis Manajemen Petikes dalam upaya mengendalikan proses kerja perusahaan makanan di PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Latar belakang dari kerja praktik ini karena sesuai dengan jurusan keuangan yang dimana petikes atau kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro, menurut Rudianto 2012. Memilih PT NICI sebagai tempat kerja praktik karena PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia atau PT NICI bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran untuk produk-produk kuliner dengan aneka cita rasa khas Indonesia. Setelah mengetahui latar belakang dari kerja praktik ini, kita akan memasuki tinjauan pustaka. Menurut Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia atau SDM, dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Manajemen memiliki beberapa fungsi yang ada di dalamnya. Fungsi-fungsi manajemen itulah merupakan elemen dasar yang mengikuti dan juga melekat di dalam proses manajemen yang ada. Menurut buku Administration Industrial of General and Industrial Management tahun 1908 oleh Constance Stores. Menurut Mustafa, tahun 2017, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Sumarno, tahun 2009, dana kas kecil atau petikes adalah sejumlah uang tunai yang tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pada dunia kerja, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu yang telah didapatnya di bangku perkuliahan, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif dan kepustakaan. Sejarah dari PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia yang menjadi tempat pelaksanaan kerja praktik. Tempat pelaksanaan kerja praktik bernama PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia yang beralamat di Jalan Surya Kencana Kap 1, Blok M1 BCD, Kawasan Industri Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41363. Dengan nomor telepon 026786379994. PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia atau PT NICI sebelumnya bernama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, merupakan salah satu perusahaan milik PT Indofood CBP Sukses Makmur yang bergerak di bidang industri produksi dan pemasaran untuk produk-produk kuliner dengan aneka cita rasa khas Indonesia. Produk-produk kuliner seperti kecap, saus sambal, saus tomat, bumbu instan, pasta, dan bumbu penyedap dipasarkan untuk memberikan solusi praktis dan ekonomis bagi para konsumennya. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi.
Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Metode yang diambil dalam penyusunan laporan ini merupakan metode deskriptif dan kepustakaan. Berikut daily report atau kegiatan selama kerja praktik, dimulai dari tanggal 15 Februari hingga tanggal 12 Mei 2021. Pertama-tama, mahasiswa dikenalkan dengan sistem informasi keuangan pada perusahaan Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia, melakukan logbook pada invoice sesuai proses order. Setelah melakukan proses logbook, mahasiswa diajarkan proses Miro pada invoice, dilakukan proses screenshot laporan keuangan untuk laporan kepada HO atau Hand Office. Rekonsiliasi dari rekening bank pada petty cash, memindahkan dana petty cash ke dalam sistem. Logbook digunakan oleh invoice dari beberapa vendor yang masuk dalam pembelian barang dari PT Nichi kepada vendor. Serta mahasiswa diajarkan untuk mengetahui akun-akun yang akan dijurnal secara manual dalam transaksi non-PO atau proses order, specified dokumen yang berarti dokumen sudah dibayar kepada vendor. Menjumlahkan atau mentotal kasbon pengeluaran petty cash dengan kalkulator printer untuk sebagai bukti kepada Hand Office. Logbook permintaan dana petty cash pun diajarkan. Mengeklaim bon permintaan uang petty cash dan akan diklaim kembali kepada HO untuk pengisian kembali dana kas kecil. Lalu, setelah proses dilakukan, mahasiswa diajarkan untuk menjumlahkan total bon pengeluaran petty cash dengan kalkulator printer. Lalu mahasiswa mengevaluasi hasil kerja praktiknya kepada pembimbing lapangan. Tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utama yang dilakukan oleh mahasiswa selama kerja praktik adalah proses Miro pada invoice. Dilakukan proses screenshot laporan keuangan untuk laporan kepada HO atau Hand Office. Proses screenshot ini merupakan proses pembuktian kepada Hand Office untuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh dana petty cash. Logbook permintaan dana petty cash atau melakukan pembukuan untuk pengeluaran dana petty cash. Rekonsiliasi dari rekening bank pada petty cash, memindahkan dana petty cash kepada sistem. Sistem yang digunakan pada perusahaan Nichi merupakan sistem SAP yang digunakan untuk memproses semua proses keuangan yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Tugas pendukung yang dipelajari oleh mahasiswa selama kerja praktik yakni mempelajari transaksi non-PO atau proses order. Salah satu contohnya yaitu transaksi jasa. Di setiap perusahaan pasti memiliki permasalahan dan pasti pun memiliki solusinya. Berikut permasalahan dan solusi yang ada di PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Permasalahannya, kemajuan dalam dunia teknologi informasi merupakan kemajuan yang paling pesat dibanding dengan bidang-bidang lainnya. Berbagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar dengan penghasilan yang cukup menakjubkan. Pada prinsipnya, setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. PT Nichi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bumbu masakan. Keberadaan sistem kerja yang digunakan selama ini menggunakan sistem SAP dan pencatatan dana petty cash menggunakan sistem SAP pada program Miro, yang dimana dapat memudahkan para akuntan atau manajemen keuangan untuk melakukan proses rekonsiliasi permasalahan yang dialami pada PT Nichi, khususnya bagian keuangan tidaklah sangat sulit karena semua pencatatan sudah menggunakan sistem yakni sistem SAP. Solusinya, dengan adanya sistem yang sudah canggih atau berkembang pesat seperti ini, maka humans atau pegawai harus mengerti akan pengoperasiannya, memahami kode-kode yang harus dimasukkan untuk setiap transaksinya karena satu transaksi berbeda kode yang digunakan. Kesimpulannya adalah PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia atau PT Nichi sebelumnya bernama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia
merupakan salah satu perusahaan milik PT Indofood CBP Sukses Makmur yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran untuk produk-produk kuliner dengan aneka cita rasa khas Indonesia. Solusi praktis dan ekonomis bagi para konsumennya adalah salah satu visi yang digunakan untuk memajukan perusahaan PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Memilih PT Nici sebagai tempat kerja praktik merupakan PT yang bergerak pada bidang produksi dan pemasaran untuk produk-produk kuliner dengan aneka cita rasa khas Indonesia. Menurut Sumarno, dana kas kecil atau petty cash adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu dalam laporan posisi keuangan. Metode pencatatan dana kas kecil yang digunakan pada PT Nici yaitu metode tetap atau Imperes Fund System dengan menggunakan sistem SAP melalui proses Miro. Sarannya, metode pencatatan dana kas kecil yang digunakan pada PT Nici yaitu metode tetap atau Imperes Fund System dengan menggunakan sistem SAP melalui proses Miro. Hal ini sudah sangat baik dan sudah berada pada posisi industri 4.0. Oleh sebab itu, PT Nici harus terus meningkatkan kualitas kinerja karyawan agar dapat mengikuti teknologi. Berikut adalah foto-foto kegiatan selama kerja praktik. Yang pertama, Ibu Elma Anjani sedang membimbing mahasiswa sedang memberikan bimbingan kepada mahasiswa prakerin untuk melakukan proses Miro. Yang kedua, merupakan peralatan yang digunakan saat kerja praktik industri. Berikut data rekonsiliasi petty cash. Berikut merupakan laporan rekening bank pada periode 17 hingga 25 Maret 2021. Saldo awal pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp20.480.788 dengan berbagai transaksi mulai dari tanggal 18 hingga tanggal 24. Saldo terakhir atau saldo akhir ada pada 20.480 saldo awal dan saldo akhirnya Rp4.032.604 dan laporan fisik petty cash periode 17 Maret 2021 nominalnya 100 dengan fisiknya 2, totalnya 200. Berikut merupakan laporan fisik atau laporan uang atau uang yang ada di kantong petty cash sebesar 2.136. Total laporan kasnya sebesar Rp3.834.900 dengan selisih uang kurang sebesar Rp1.698.900. Laporan kas atau laporan pengeluaran dana petty cash dengan saldo awal Rp200.136 dengan melakukan transaksi-transaksi atau pengeluaran-pengeluaran menggunakan dana petty cash, maka hasil akhir atau saldo akhir petty cash pada periode Maret sebesar Rp3.834.900. Di sini pun ada informasi rekening atau mutasi rekening dari rekonsiliasi bank. Pada tanggal 25 bulan Februari hingga tanggal 16 bulan 3 2021, saldo awalnya Rp7.349.281.69 dengan mutasi kredit Rp25.332.837, mutasi debitnya Rp12.201.330 dan memiliki saldo akhir di bank. Perusahaan memiliki saldo akhir di bank sebesar Rp20.480.788.69. Setelah
Setelah kita mengetahui laporan kas atau dana kas yang ada di perusahaan maupun di bank, berikut kita mempelajari tentang laporan mingguan rekonsiliasi dana pada perusahaan PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Total dana tetap dan dana tidak tetap. Dana tetapnya atau fixed float Karawangnya sebesar 16 juta, memiliki jasa gironya 0. Lalu subtotal dana tetapnya sebesar 16 juta. Dana tidak tetapnya atau advance-nya, Advance Telkom Februari 2021 sebesar 7.500.000 rupiah, dan advance isolasi mandiri 9.100.000 rupiah. Dengan saldo 6.600.000, maka total dana tetap dan tidak tetap sebesar 32.600.000 rupiah. Yang kedua ada alokasi pemakaian dana tetap dan tidak tetap. Yang pertama fixed float, cash dan kas atau kas yang ada di Karawang sebesar 0 rupiah, maka tidak memiliki subtotal fixed float. Lalu yang kedua ada saldo kas sebesar 3.834.900 rupiah, saldo banknya sebesar 4.032.605 rupiah, maka saldo subtotal saldo kas dan bank sebesar 7.867.505 rupiah. Lalu ada biaya administrasi bank, biaya admin dan pajak bank sebesar 434.711 rupiah. Lalu ada biaya operasional yang belum diselesaikan, membeli snack, handcon, stempel, jilid UKPL, pembelian lambox, lab sensory, laundry, pembeli pernis, kunci panel, beli mesin pompa, dengan saldo sebesar 2.360.000 rupiah. Dengan biaya BOP lain-lain sebesar 0 rupiah. Lalu ada biaya operasional yang belum diselesaikan, yang sudah diselesaikan dan sudah dikirim ke hand office atau HO sebesar 7.349.700 rupiah. Advance belum penyelesaian, yakni ada advance Telkom dan advance isolasi mandiri sebesar 14.606.184 rupiah. Maka saldo yang dimiliki atau saldo pengeluaran sebesar 32.618.100 rupiah dengan selisih 18.100 rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dari penyampaian materi maupun tutur kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir kerja praktik industri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.